Masak ungkep ayam, tumis sayur toge, dan bikin sambal ijo. Assalamualaikum, hai Sista Sisti. Tahu nggak sih, pertama kali aku masak ungkep ayam itu diketawain sama suami dan kakak aku. Mana masih bau-bau pengantin baru pula, yang masih malu-malu tapi mau. Jadi mereka berdua ngeladikin aku. Dulu pertama kali aku masak ungkep ayam, airnya itu super banyak. Ngungkep ayamnya cuma sekilo, tapi ngasih airnya kayak buat 5 kilo. Parah sih segitunya. Karena dulu pas di rumah itu jarang nimbrung ke dapur pas amiku lagi masak. Padahal pas merantau kerja di Jakarta itu sering banget masak. Masak ayam sering dulu tuh, tapi kalau ngungkep ayam itu belum pernah. Kayak bumbu-bumbu dapur gitu, sebelum nikah tuh aku udah kenal deket. Ya udahlah ya, cukup sekian mengungkit kisah lama. Nah, biar kisah kalian nggak sama kayak aku, apalagi yang udah dekat mau melepas masa lajang, sini-sini merapat biar makin disayang suami. Uhuy. Oke, kembali ke masakan. Aku ungkep ayam itu 1,5 kilo. Pakai kunyit yang seger, 2 ruas jari ya. Aku iris-iris supaya chopperku nggak cepat rusak. By the way, aku masak pakai jaket karena lagi ngerasa dingin. Nah, aku kasih tulisan begini ya untuk resepnya, kecuali kalau untuk daun salam, serai, dan daun jeruk itu nggak usah dihaluskan. Supaya menghemat waktu dan tenaga, jadi aku mau haluskan bumbunya pakai chopper andalan. Oh iya, untuk kemirinya aku pakai kemiri yang digoreng ya. Pas halusin bumbu, aku kasih air sedikit. Aku itu kalau ungkep ayam lebih suka direbus dulu sebentar untuk buang bau amisnya. Kemiri aku habis, jadi aku mau goreng dulu. Nah, ini tuh bikin nggak bau ke masakannya loh. Karena kemiri itu kan punya aroma yang khas, jadi kalau nggak dimasak dulu tuh kayak kecium aromanya yang kurang nyaman. Lanjut, tinggal masukkan bumbu halus ke wajan favoritnya teman-teman. Aku masak dulu bumbu halusnya sampai si airnya itu menyusut. Daun salam dan serainya boleh langsung dicemplungin ya. Ungkep ayam itu nggak perlu pakai minyak goreng. Nah, ini udah menyusut, mau aku masukkan air 1 liter aja. Jangan lupa ketumbar, garam, dan bubuk kenikmatan duniawinya dicemplungin. Aduk-aduk, udah tunggu si airnya itu mendidih. Ngomong-ngomong, ini daun jeruknya terakhir, karena aku pikir di rumah itu nggak ada daun jeruk, tapi ternyata aku nyari-nyari dan akhirnya nemu juga. Dan ya, masak dengan mode dekil. Dan ya, biar masaknya satset, jadi aku singkirin aja ungkep ayamnya. Dan sekarang aku lagi iris bawang merah, bawang putih. Tumben banget bawang jahat nggak bikin mataku nangis. Aku tambahkan 1 batang daun bawang. Iris-iris bebas sesuka hati, mau besar mau kecil terserah. Nah kan, tahu-tahu ungkep ayamnya udah empuk aja. Pindahkan ke tempat karena sisa bumbunya mau aku ungkep untuk tahu. Tambahin air, dikit loh ya, dikit. Nah, ini aku rebus dulu sebentar untuk tahunya pakai bumbu sisaan ungkep ayam tadi. Sebelum direbus jangan lupa dicuci dulu tahunya supaya nggak asem. Aduk-aduk bentar, terus cuekin deh. Daripada bengong nungguin ungkepan tahu, mending nyalain kompor. Lanjut, ini aku mau numis-numis perbawangan buat bikin tumis toge. Adakah yang gak suka sayur toge? Padahal bagus loh, bikin jadi lebih subur. Tumis togenya aku campur dengan wortel supaya warnanya lebih cantik. Gak perlu dikasih air karena wortel dan toge itu kalau dimakan mentah pun masih enak. Paling simple dan tergampang numis toge itu karena nggak perlu waktu lama. Terakhir seasoning pakai gula, garam, lada, dan bubuk kenikmatan. Nah, kan nggak pakai air juga udah pasti mateng. Supaya warnanya cantik, enak dipandang, ini aku mau kasih daun bawang. Aduk-aduk lagi sampai sedikit layu si daun bawangnya. Nah kan cantik kan warnanya? Tumis toge udah selesai, ungkep tahu juga udah selesai. Jadi aku itu dapat wejangan dari amih aku kalau masak bisa disami dengan yang lain, ya udah gaskeun. Paling suka ungkep mengungkep itu, jadi buat besokannya pun masih bisa dimakan, tinggal digoreng aja deh. Tahap terakhir ini aku lagi goreng tahu yang tadi aku ungkep. Goreng tahunya udah beres, lanjut goreng ayam.
Dijamin sih suami makan ayam goreng ini nggak cukup satu potong. Cara masaknya juga gampang, yang penting jangan terburu-buru kasih garam yang banyak. Lebih baik sedikit-sedikit aja, nanti kalau kurang asin tinggal ditambah. Kalau untuk goreng ayam nggak usah disami-sami dengan yang lain ya. Daripada nanti disami dengan yang lain, udah capek-capek masak ternyata gosong. Tapi kalau lagi buru-buru dan masih banyak kerjaan yang lain, bisa goreng ayamnya dengan api kecil aja. Ayam goreng aku udah golden brown. Ceileh gaya. Biar makannya makin lahap, jadi aku mau bikinin suami aku sambal ijo. Di sini aku cuma pakai 3 bahan, pakai cabai keriting hijau, tomat hijau, dan bawang putih. Semuanya aku rebus sampai layu. Lagi-lagi biar menghemat waktu dan tenaga, jadi aku pakai chopper aja. Cuma 2 kali tekan, udah hancur semuanya. Choppernya aku nggak pakai minyak dan nggak pakai air juga. Lanjut sambalnya mau aku tumis karena di sini mau seasoning. Lanjut aku tumis-tumis dulu supaya awet sih sambalnya. Kalau kata aku tuh ya, sambal pedas itu bisa menggugah selera makan. Terus kalau lagi kepala agak pening, nggak perlu pakai obat, cukup pakai sambal yang pedas juga hilang sendiri kalau aku ya. Berhubung daun jeruknya udah habis buat ungkep ayam, jadi aku mau kasih bubuk ebi aja. Aku juga menambahkan gula, garam, penyedap, atau kalau teman-teman suka dengan micin boleh ditambahkan ya. Tinggal diaduk-aduk aja deh. Akhirnya kerempongan di dapur udah beres dan udah pada lapar juga. Ayang, gimana masakan Bunda? Bun, mantap, Bun! Wih, mantap. Tuh kan memang masak ini simple tapi bener-bener bikin keluarga kita tuh bahagia dengan masakan yang kita buat. Ya udah kalau gitu aku makan dulu. Bye-bye.